mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas mensulit bintangmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dalam Inspirasi Satya hari ini, 9 November 2023. Bacaan dikutip dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibagikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 40 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci yang akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari kekal dan untuk kekal, Allah menghendaki semua ciptaannya, terutama manusia, berada dalam keadaan yang baik. Dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan ciptaannya dengan kondisi baik adanya. Tak satu pun ciptaannya itu yang rusak atau ternoda. Tetapi setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia keturunannya mengambil bagian dalam kodrat manusia berdosa. Manusia dalam kedosaannya yang melekat dengan dirinya harus ditebus dengan darah putranya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Rahmat itulah yang kita terima di saat kita dibaptis. Rahmat kehadiran Roh Allah di dalam diri orang yang dibaptis telah mengangkat martabatnya kembali kepada martabat anak-anak Allah. Artinya, seluruh diri orang-orang yang sudah dibaptis, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, atau baik jiwa maupun badan, menjadi penyingkapan kasih Allah yang telah memberikan hidup ilahi itu kepada kita. Maka Tuhan katakan, kita yang sudah dibaptis tidak lagi hidup dalam perbudakan dosa, melainkan hidup dalam rahmat Allah, melulu melakukan kebaikan dan kasih. Sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi menjadi kritik keras kepada orang beriman
yang menjadikan dirinya sebagai syarat dosa. Baik Allah yang adalah diri kita yang telah dipenuhi hidup Allah yang suci dan kudus, tetapi dirusak dan dikotori oleh sikap, perkataan, dan perbuatan dosa. Inilah yang tidak dikehendaki Yesus. Allah sudah menyelamatkan manusia dari dosa dan kurban salib dan kebangkitan putranya. Manusia menerima anugerah hidup ilahi. Hidup ilahi diberikan kepada manusia yang percaya kepadanya dan berpotensi dapat mengalami dan memberikan hidup ilahi itu dalam perkataan, sikap yang baik dan perilaku yang baik dan penuh kasih. Buah-buah roh menjadi buah dari relasi kita dengan Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan menjadi milik orang yang menjaga kekudusan dirinya sebagai bait Allah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pelihara rahmat Allah yang sudah diberikan melalui sakramen baptis dengan hidup sesuai dengan hidup ilahi yang diberikan kepada kita. Kehadiran kita bukan menjadi tutup, beban, atau batu sandungan, tetapi kehadiran kita hendaklah menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.